Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiriana dari Front End Development Intern dari Automate All. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil riset saya mengenai beberapa topik yang sudah diberikan. Dan untuk hasil risetnya ini bisa diakses pada link ini, intip.in/risetrafli sprint 4. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa hal, ada 3 hal, yaitu yang pertama ada pengelompokan tugas dan pembagiannya apabila terdapat lebih dari 1 orang dalam front-end development. Lalu yang kedua ada unit dan integration testing pada aplikasi front-end atau klien, dan yang terakhir ada RESTful API. Dan ada juga referensi yang saya dapatkan. Jadi untuk yang pertama yaitu pengelompokan tugas dan pembagiannya apabila terdapat lebih dari 1 orang dalam front-end development. Jadi hasil yang saya dapat itu saya tidak dapat menemukan apa-apa apabila saya searching di internet. Jadi saya memutuskan untuk mewawancarai beberapa teman-teman saya yang sudah mungkin berpengalaman dalam memimpin suatu tim development gitu ya. Dan hasil mereka rata-rata menjawabnya apabila pengelompokan dan pembagian tugas itu dibagi berdasarkan 2 hal, yaitu yang pertama berdasarkan fitur dan yang kedua berdasarkan page. Jadi misalkan kalau misalkan berdasarkan fitur, itu kayak misal ada fiturnya tuh seperti login, register, dan lain sebagainya. Fitur-fiturnya itu yang berhubungan, dan itu tuh akan desain ke 1 orang atau mungkin lebih dari 2 orang. Tapi apabila desainnya lebih dari 1 orang, maka katanya tuh komunikasinya itu harus dijaga agar si fiturnya itu tidak bentrok dan tetap bekerja sesuai fungsinya. Jadi kalau misalkan memang pembagian tugasnya itu lebih dari 1 orang, yang penting itu komunikasinya perlu dijaga katanya. Terus untuk yang page ini biasanya pembagiannya kalau katanya itu hanya 1 orang. Jadi kalau misalkan page ini biasanya jadi untuk development software atau web yang lebih simple gitu. Jadi bisa dibagi per page dan fiturnya pun tidak terlalu banyak. Jadi bisa dibagi per page. Dan pembagian tugas ini biasanya tuh dibagi sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi misal ada staff yang sudah pengalaman banyak dan juga ada staff yang mungkin baru mencoba-coba dalam web development, maka jadi fitur yang lebih susah diberikan kepada staff yang sudah berpengalaman, dan fitur yang lebih mudah diberikan kepada staff yang masih belum berpengalaman, seperti itu. Dan biasanya itu juga staff yang belum berpengalaman itu diberi semacam supervisor. Jadi ada orang yang mengecek hasil dia, dan juga dia pun bisa berkonsultasi dengan supervisornya tersebut. Selain itu juga jadi setiap kata teman-teman saya itu biasanya setelah development gitu ya, selalu ada 1 orang atau mungkin 2 orang lebih sebagai QA-nya atau quality assurance-nya. Jadi dia itu yang mengecek semua hasil development dari staff-staffnya gitu, yang sudah dibagi tugas-tugasnya, jadi yang fitur-fitur yang sudah dibagi-bagikan apabila sudah dibuat dan dicek terlebih dahulu, lalu apabila ada kekurangan ditambahkan langsung oleh dia atau dikembalikan ke staff yang bertanggung jawab. Lalu apabila sudah benar lolos dari quality check-nya itu oleh quality assurance-nya itu, baru diintegrasikan ke branch master atau web yang utamanya. Kurang lebih seperti itu dalam pembagiannya. Dan biasanya ini quality checker-nya itu kalau dari pengalaman saya dulu itu biasanya tuh si koordinatornya atau si ketuanya, seperti itu. Lalu yang masuk ke topik yang kedua yaitu unit dan integration testing pada aplikasi frontend atau klien. Jadi untuk sebelum itu kita akan membahas testing itu sendiri apa, yaitu testing itu sendiri merupakan mengambil tindakan untuk memeriksa kualitas, kinerja, atau keandalan sesuatu, terutama sebelum menerapkannya secara luas atau praktik. Jadi mungkin pada kasus kita kali ini kita mengetes web kita sebelum web itu di-deploy gitu, seperti itu. Jadi testing itu sendiri ada beberapa jenisnya.
ada manual testing dan juga ada automated testing. Manual seperti katanya, jadi kita mengetes fitur dari webnya itu secara manual. Seperti contohnya ini ada function yang akan mengenerate sebuah teks. Teksnya akan mengenerate nama dan tahunnya. Seperti ini. Misalkan namanya Max dan tahunnya itu 29. Dan akan di-return Max 29 years old seperti ini. Nah, ini kan kita ngetesnya manual. Kita misalnya ada form, terus masukin nama sama umurnya, lalu dicek hasilnya masuk seperti ini. Ini kan manual. Dan ada juga yang automated testing. Automated testing itu sendiri, jadi kita mengotomasikan testing-testing yang seperti tadi. Jadi kita istilahnya itu menulis lebih banyak kode sekarang untuk memperhatikan code-code yang important bagi development kita, seperti itu. Dan automated testing ini biasanya tuh ditandain dengan spek atau tes dalam nama filenya. Misalkan kita punya file app.js, maka untuk file testingnya bisa diberi nama app.spec.js atau app.test.js, seperti itu. Dan tools-tools yang dapat digunakan untuk automated testing ini ada Jest dan juga Karma. Jadi dalam pelaksanaannya kita biasanya menggunakan tools antara dua ini atau mungkin yang lainnya. Jadi Jest atau Karma ini dapat selalu menjalankan testingnya itu di background. Jadi saat kita misalkan mendevelop suatu code, terus kita membuat testingnya akan selalu berjalan di background. Kita bisa melakukan itu. Jadi misalkan kita melakukan perubahan dalam code-nya, akan langsung berjalan lagi tesnya. Jadi perubahannya itu apakah membuat code-nya tetap berjalan sesuai fungsinya atau tidak, seperti itu. Lalu untuk testing itu sendiri untuk automated testing itu sendiri ada beberapa lagi jenis-jenisnya, dan saya akan membahas beberapa, yaitu yang pertama di unit testing, yang pengertiannya itu jenis pengujian perangkat lunak, di mana masing-masing komponen perangkat lunak diuji. Jadi pada konteks web development mungkin seperti function-nya atau metodenya itu salah satu-satunya satu persatu, maksudnya diuji, seperti itu. Misalkan kita punya function seperti tadi ya, yang generate text ini, lalu kita membuat tesnya dengan code seperti ini. Jadi kita akan mengexpect teksnya itu seperti Max 29 years old. Nah, apabila sudah benar, hasilnya akan seperti ini. Pass. Dan juga ini juga bisa fail. Jadi kalau misalkan mungkin ada kesalahan dalam function-nya itu, dan hasil output-nya itu tidak seperti yang diharapkan, maka ini akan fail. Seperti itu. Jadi, kemudian selain ada unit testing, ada juga integration testing. Jadi integration testing itu sendiri merupakan proses pengujian antarmuka antara dua unit perangkat lunak atau modul. Jadi integration testing itu sendiri lebih seperti function-function yang saling berhubungan, dan keterhubungannya itu dites apakah berhasil atau tidak. Mungkin bisa langsung contohnya aja. Ini ada function-nya lagi, ada contoh function baru yaitu check and generate yang menerima parameter name dan age. Nah, tapi di dalam function itu kita memanggil function lain yaitu validate input dan juga generate text. Jadi name dan age yang dimasukkan akan dicek pada function validate input. Kemudian apabila true akan di return generate text. False. Name atau age seperti ini. Nah, ini disebut integration testing karena dalam function ini ada beberapa fungsinya lagi. Jadi tidak hanya satu function atau metode doang. Jadi perbedaannya itu di granularitasnya. Kalau di unit testing kan cuma satu doang. Kalau integration testing ini bisa ada beberapa lagi di dalamnya. Dan biasanya di generate text dan juga validate input ini sendiri biasanya tuh punya unit testingnya masing-masing. Jadi kayak tadi kan ini generate text udah ada unit testingnya tadi, dan validate input ini seharusnya juga ada unit testingnya itu sendiri. Best practice-nya itu seperti itu gitu. Dan ini contoh testingnya, mungkin ini dapat dilihat sekilas testingnya itu sama, tapi yang berbedanya itu di scope-nya. Kan ini
dalam function itu ada functionnya lagi, yaitu validate input dan juga generate text. Dan disitulah yang membedakannya antara integration testing sama unit testing tadi. Kalau misalkan disimpulkan, unit testing itu setiap fungsi itu dites secara terpisah, sementara integration testing fungsi yang berhubungan dites secara bersamaan. Lalu unit testing itu dilakukan pertama dalam proses testing, sementara integration testing itu dilakukan setelah unit testing. Dan yang terakhir, unit testing itu dapat dilakukan tanpa menunggu fungsi lain selesai dibuat. Jadi misalkan tadi kan generate text, hanya menunggu fungsi generate text itu dibuat. Tapi kalau misalkan integration testing, itu hanya dapat dilakukan apabila semua fungsi yang bersangkutan sudah selesai dibuat. Jadi kayak misal kan tadi pada yang check and generate ini ada function validate input sama generate text. Jadi yang validate input sama generate text-nya itu harus sudah selesai duluan, baru testingnya ini baru bisa dijalankan, seperti itu. Dan ini ada kayak semacam note penting juga dalam testing, itu kompleksitasnya itu dari unit testing naik ke end-to-end testing. Jadi dari unit testing ke integration lalu ke end-to-end. Sementara untuk dari frekuensinya dari end-to-end ke integration baru ke unit test. Jadi unit test tuh emang seharusnya banyak gitu ditulisnya, kayak kalau bisa setiap function yang penting itu ada untuk testingnya. Sementara unit integration testing itu boleh hanya beberapa saja, tidak perlu semuanya, seperti itu. Lalu masuk ke topik RESTful API. Sebelum itu kita akan membahas API itu sendiri apa. API itu sendiri jadi semacam penghubung antara klien dan juga server. Jadi kayak misalkan kita merequest sesuatu kepada server, API itu yang akan memproses request itu dan akan menjadikannya respon sesuai dengan yang kita minta. Kayak contohnya ini ada aplikasi Traveloka. Di Traveloka kan kita bisa memesan pesawat, lalu tiket kereta, dan lain sebagainya. Dan ada data-data kayak penerbangan AirAsia, penerbangan Garuda. Dan itu kan, tapi Traveloka itu kan nggak mungkin dia langsung akses database-nya, database si AirAsia atau database Garuda, karena itu akan menjadi berbahaya kan kalau misalkan kayak orang lain punya akses ke database kita. Maka dari itu ada yang namanya API. Jadi API itu yang menghubungin si klien ini dalam kasus ini Traveloka ke database AirAsia tersebut tadi kayak. Jadi si Traveloka bisa tahu jadwal-jadwal penerbangan AirAsia atau jadwal-jadwal tiket kereta tanpa perlu mengakses database-nya itu sendiri. Intinya sih seperti itu kurang lebih. Nah, untuk REST API itu sendiri ada semacam ilustrasinya, yaitu dalam kegiatan pada restoran. Jadi dapat diilustrasikan REST API ini sebagai kegiatan pada restoran. Kayak misal kita sebagai pelanggan di restoran, kita akan memesan suatu makanan, pasti kan kita memesannya ke pelayan kan. Nah, jadi dapat diilustrasikan bahwa kita pelanggan itu dapat diilustrasikan sebagai user atau klien dalam REST API. Kemudian yang ingin kita kan kita pesan makanan pasti hasilnya kan dari dapur kan. Nah, dapur ini dapat diilustrasikan sebagai server, dan kita kan memesan itu lewat pelayan. Nah, pelayannya itu yang sebagai penghubungnya tadi itu dapat dibayangkan sebagai API-nya. Dan kan oleh pelayan itu kan pasti kita diberikan menu. Nah, menu pada restorannya. Nah, menu pada restoran itu sendiri dapat dianggap sebagai REST API atau aturan. Jadi kayak misal contohnya itu kan buat REST API itu kan aturan kan. Jadi request kita tuh atau pesanan kita itu harus sesuai dengan yang ada di menu tersebut. Kayak misal kita berada di restoran Pizza Hut misalnya. Kita kan di menunya itu nggak ada telur dadar kan misalnya. Nah, kita bisa aja memesan telur dadar, tapi itu tidak sesuai dengan REST API-nya atau tidak sesuai dengan aturannya. Padahal bisa saja si servernya atau dapurnya itu mampu dalam membuatkan telur dadar. Jadi REST API itu seperti aturannya, seperti itu. Dan ada juga request dan responsnya kan, kayak misalnya kita memesan suatu makanan, kan kita itu request dan responsnya itu kita diberikan makanan dari dapurnya seperti itu. Dan dalam REST API ini biasanya datanya dikirim atau diterima dalam bentuk JSON. Bisa juga dalam bentuk lain, tapi biasanya itu dalam bentuk JSON.
Jadi apa yang kita bisa tangkap dari analogi tadi, RSVP sendiri merupakan singkatan dari Representational State Transfer, dan dia itu merupakan gaya perancangan atau architectural style, maka itu dibilang itu aturan gitu ya. Terus RSVP itu sendiri harus stateless. Status sendiri merupakan HTTP request itu dilakukan secara terisolasi. Nah, itu tuh maksudnya tuh server tidak menyimpan apapun dari sesi klien. Jadi servernya itu tidak menyimpan session dari kliennya. Nah, terus tahu penggunanya tuh gimana? Nah, itu tuh diberi informasi oleh kita, informasi autentikasi. Jadi setiap request dari klien harus berisi semua informasi yang dibutuhkan oleh server, termasuk informasi autentikasi. Nah, jadi dari ini kita juga ngasih yang akses itu siapa. Jadi server itu tahu yang akses itu siapa dari hal ini. Terus untuk REST API itu sendiri hampir selalu menggunakan HTTP, dan REST API itu memberikan interaksi antar mesin. Nah, jadi untuk ilustrasinya seperti ini. Kita sebagai user, kita akan mengirimkan request beserta data jika ada kepada server. Lalu dari server ini akan mengirimkan request dan mengubah data menjadi JSON. Dan ini server ini di sini peran API itu dibutuhkan. Dan dari server akan memberi respons berupa JSON beserta kode status. Dan dari server akan mengubah respons tersebut menjadi HTML untuk diterima oleh user seperti kita. Jadi REST API ini seperti aturan gitu ya, aturan dalam menggunakan API-nya itu sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya RESTful API. RESTful API itu berarti penggunaan API yang dilakukan oleh kita gitu ya, itu sudah memenuhi aturan REST ini. Aturan-aturan semuanya ini sudah dipenuhi. Aturan-aturan REST-nya itu. Jadi disebutnya RESTful. Jadi kita sudah memenuhi aturan-aturan REST API tadi sebagai REST client dalam mengakses REST servernya itu. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan untuk memenuhi RESTful API? Kurang lebih ada 3, yaitu yang pertama tadi menggunakan HTTP method yang benar. Jadi kita akan menggunakan get, post, put, dan delete untuk mengakses API-nya, tidak hanya menggunakan get atau post saja. Jadi misal kita akan menggunakan get untuk mengambil data, post untuk menambah data, put untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Lalu yang kedua ada URL atau endpoints-nya dari API menggunakan data benda, bukan data kerja. Jadi misalkan contohnya kita mengakses API dengan menggunakan metode get, dan di endpoint-nya seperti ini, localhost/cif/database-nya mahasiswa, lalu menghapus, hapus dan indeksnya 3. Dan ini tuh contoh yang salah, karena ini masih ada hapusnya gitu. Jadi ini tidak endpoint-nya tidak universal gitu. Kita harus yang benar itu contohnya seperti ini. Kita menggunakan metode delete dan endpoint-nya seperti ini, localhost/cif mahasiswa dan indeksnya itu 3. Jadi kita yang benar itu seperti ini. Jadi sudah menggunakan, tidak ada kata kerjanya, dan juga menggunakan metode yang benar yaitu delete. Dan yang terakhir kondisi yang perlu dipenuhi untuk menjadi RESTful API itu adalah stateless tadi, stateless yang di sini, bahwa HTTP request dilakukan secara terisolasi dan server tidak menyimpan sesi dari klien. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari hasil riset saya. Referensi yang saya gunakan dapat dilihat di page ini juga, dapat diakses pada link ini, intip.in/riset roughly sprint 4. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.